Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa hebat madrasah? Dimanapun kalian berada, tetap mematuhi protokol kesehatan di setiap kegiatan kita. Oke, melanjutkan materi yang lalu tentang suhu kalor dan perpindahan kalor bersama dengan saya Pupi Fitri Wahyuni. Kita fokusnya nanti pada latihan soal dan pembahasan. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fokus pada latihan soal ya. Soal yang pertama, pada suhu berapa termometer Fahrenheit menunjukkan suhu yang sama dengan Celcius? Nah, penyelesaiannya ini saya beri dua gambar pada skala Celcius dan Fahrenheit. Untuk Celcius batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 100. Sedangkan Fahrenheit batas bawahnya 32 dan batas atasnya adalah 212. Kita gunakan persamaan yang ini, kita ambil Celcius dan Fahrenheit. Jadi C per F min 32 per 5 sama dengan 5 per 9. Jadi C bisa saya tuliskan 5 kali F min 32 per 9. Nah, karena di sini permasalahannya Fahrenheit adalah sama dengan Celcius, maka C-nya ini saya ganti dengan F. Jadi F sama dengan 5 kali F min 32 per 9. Bisa diselesaikan, maka nilai Fahrenheit, skala Fahrenheitnya adalah min 40. Artinya apa? Ketika skalanya min 40 ini, skala Fahrenheit sama dengan Celcius. Oke, lanjut soal nomor 2. Oksigen mendidih pada suhu min 183 derajat Celcius. Suhu ini sama dengan berapa reaumur? Nah, yang diminta adalah dari Celcius diubah menjadi reaumur. Kalian bisa menggunakan cara yang pertama. TR min TBR per TAR min TBR sama dengan TC min TBC per TAC min TBC. Artinya apa? TR itu skala yang dituju oleh reaumur, ini batas bawah reaumur, batas atas reaumur. Kemudian ini adalah skala Celcius, batas bawah Celcius dan skala atas Celcius. TR min 0 per 80 min 0 sama dengan min 183 min 0 per 100 min 0. Kita selesaikan, maka nanti hasilnya R sama dengan 146,4 R. Dengan cara yang kedua, kalian boleh menggunakan perbandingan C dibanding R sama dengan 5 dibanding 4. Masukkan nilai C-nya, nah, R-nya yang kita cari, maka R dengan cara yang ini kita peroleh min 146,4 R, sama ya, antara cara 1 dengan cara 2. Lanjut soal berikutnya, kuningan sepanjang 1 meter dipanasi hingga suhunya naik dari 10 derajat Celcius ke 50 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang kuningan sebesar 1,914 min 5 per derajat Celcius, hitung pertambahan panjang pada kuningan. Yang ditanyakan adalah delta L. Semuanya sudah diketahui, L ada, T1 dan T2, maka perubahan suhunya adalah selisih. Artinya 50 min 10 sama dengan 40. Sehingga kalau saya mencari perubahan panjang, L0 kali alfa kali delta T. Sangat mudah sekali. 1 kali 1,910 pangkat min 9 kali 40. Sehingga hasilnya adalah 7,610 pangkat min 4 meter. Next. Sebesar 200 gram air yang suhunya 80 derajat Celcius dicampur dengan 100 gram air juga yang bersuhu 30 derajat Celcius dengan kalor jenis airnya ini adalah 4200 Joule per kilogram Kelvin. Berapakah suhu akhir campuran? Jadi dia di sini nanti ada dua jenis air. Air yang pertama, saya tulis air yang pertama, massa 1 0,2 kg, T1-nya 80 derajat Celcius dan C-nya 4200 Joule per kilogram Kelvin. M2-nya adalah 0,1 kg dan T2-nya adalah
30 derajat Celcius. Maaf, ini salah ketik, ini 30 derajat Celcius. Ditanyakan suhu campuran atau TC. Nah, kalau di sini massa airnya yang 200 gram itu suhunya 80 dan yang ini adalah suhunya 30, maka nanti bisa kita prediksi bahwa suhu campurannya adalah di bawah 80 dan di atas 30 atau antara 80 hingga 30 derajat Celcius. Kita gunakan asas Black. Kalor lepas sama dengan kalor serap. Q air yang pertama sama dengan Q air yang kedua. M1C1 kali delta T1 sama dengan M2C2 kali delta T2. 0,2 kali 4200 kali 80 min TC sama dengan 0,1 kali 4200 kali TC min 30. Nah, coba diperhatikan, yang bagian sini kita gunakan 80 min TC, yang ini TC min 30. Kenapa tidak sama? Karena suhu yang pertama di sini suhu campurannya nanti dia di bawah 80. Sedangkan yang di sini nanti suhu campurannya adalah di atas 30. Makanya di sini saya tuliskan TC min 30. Kemudian kita selesaikan, maka nilai TC-nya adalah 63,33 derajat Celcius. Soal selanjutnya, luas penampang ujung batang aluminium adalah 1 cm persegi. Ujung-ujung batang bertemperatur 0 dan 30 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi aluminium atau K sama dengan 50 kalori per meter sekon derajat Celcius dan panjang batang 1 meter, hitunglah laju kalor yang merambat setiap sekon. Jadi di sini perpindahan kalornya adalah konduksi. Kalau konduksi kita gunakan H sama dengan K. K itu adalah koefisien konduksi kali A luas kali delta T per L. Kita lihat satu persatu. K-nya sudah ada, K sudah ada ya. Kemudian A juga sudah ada, A ada, delta T ada dari 30 min 0 ini, kemudian L-nya juga ada. Kita masukkan satu persatu, maka didapatkan nilai H adalah 15 kali 10 pangkat min 2 atau 1,5 10 pangkat min 3 Joule per sekon. Soal selanjutnya, laju radiasi benda hitam pada suhu 0 derajat Celcius adalah E watt. Jika suhu benda hitam tersebut pada suhu 273 derajat Celcius, maka laju radiasinya adalah titik-titik. Jadi di sini ada dua kondisi. Yang pertama, ketika suhunya 0 derajat Celcius, kita jadikan Kelvin 273. Yang kedua, ketika suhunya 273 Celcius, maka kita jadikan Kelvin menjadi 546 Kelvin. H1 sama dengan E, yang ditanyakan adalah H2. Laju radiasinya E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Yang diinginkan di sini hanya H dengan T. Jadi kita buat perbandingan H1 per H2 sama dengan T1 pangkat 4 per T2 pangkat 4 karena dia berbanding lurus. Maka E per H2 sama dengan 273 pangkat 4 per 546 pangkat 4. Ini kalau saya sederhanakan adalah 1 per 2 ya. Jadi 1 pangkat 4 per 2 pangkat 4 atau 1/16. Maka nilai H2 adalah 16E. Itu soal sebagai penguatan. Ada 3 soal di sini, silakan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.